Halo everyone, apa kabar? Semoga cahaya di belakang aku ini nggak mengganggu ya. Oke, jadi back to topic karena ini ruangan yang aku bisa provide sekarang. Pas aku mau bikin video ya udah pakai ruangan yang kosong aja dulu. Jadi di sini aku mau membahas topik terkait minimalism atau ya sebenarnya ini masih relate ya, tapi ini topik yang kebalikannya, yaitu maksimalism yang sepertinya sih belum banyak orang familiar gitu ya. Makanya aku tuh mau sharing ke kalian bahwa sebenarnya di luar minimalism itu ada konsep yang namanya maksimalism juga yang perlu kita pahamin. Jadi nggak melulu hidup ini soal minimalism gitu ya. Kita punya sedikit barang, punya sedikit baju, punya sedikit other stuff di rumah, atau misalnya kita berhemat mulu, nggak seperti itu teman-teman. Jadi in that case kita itu perlu spare juga untuk beberapa hal yang kita perlu lakukan. Memang kita perlu hal itu malah dalam porsi yang besar gitu ya. Seperti misalnya apa, di sini di video ini aku akan share 5 hal yang sebenarnya kalian itu perlukan dalam menjalani hidup maksimalism gitu ya. Yang pertama, kalian perlu spare, terutama aku gitu ya yang memang sudah berumur, apalagi kemarin aku baru ulang tahun baru nambah umur lagi, jadi kayaknya lebih concern terkait kesehatan. Jadi di sini aku tuh memang spare more money terkait kesehatan, untuk check up, untuk beli alat-alat kesehatan. Nggak mesti yang mahal sih, seperti sepeda misalnya. Jadi aku mau mulai membiasakan diri juga bersepeda, atau membeli vitamin-vitamin yang kita perlukan. Seperti misalnya kemarin aku hasil ceknya itu, oh vitamin D-nya kurang nih gitu ya di dalam tubuh. Jadi aku coba mulai investasi juga membeli atau mengkonsumsi vitamin D. Nah, itu juga sebenarnya mungkin sekarang kita lihat bahwa investasi kesehatan itu juga mahal gitu ya. Padahal enggak teman-teman, karena kan itu untuk jangka panjang. Misalnya kalau vitamin D itu enggak aku konsumsi dari sekarang pun, nanti misalnya aku tulangnya gampang keropos atau giginya gampang patah gitu lah ya. Atau yang lain malah nanti perlu operasi tulang lah, amit-amit ya. Atau perlu penanganan yang lain gitu, misalnya tulangnya pengapuran. Biasa kan orang-orang tua seperti itu ya. Jadi sedini mungkin kalau kita ada defisit vitamin D, contoh case aku atau kalian punya masalah kesehatan yang lain, ya kalian langsung tanganin dari sejak muda, dari sejak dini. Jangan berhemat di kondisi kesehatan itu teman-teman, karena ya balik lagi ya, tidak semua hal itu perlu kita minimalismkan atau hemat. Jadi untuk case-case tertentu kita memang perlu spare banyak di sana. Itu yang pertama. Terus ya untuk yang kedua nih, mungkin case-nya untuk yang sudah punya anak kayak aku, atau ya kalian semua lah, misalnya mahasiswa atau pelajar pun perlu banyak spare di pendidikan. Karena pendidikan ini penting, investasi kita juga kan teman-teman. Jadi jangan sampai kalian sia-siakan masa muda kalian mau nabung tapi kalian nggak dapat pendidikan yang proper. Jadinya nanti malah susah cari kerja, susah cari peluang bisnis. Karena kan walaupun kita bisnis sekalipun, kita itu butuh pengalaman, knowledge dari dalam kita untuk conceptual thinking misalnya, untuk menyusun strategi, untuk membuat digital marketing. Jadi spare banyak di soal pendidikan, itu yang aku saranin. Pendidikan tuh bisa macam-macam ya, pendidikan formal atau kalian mau training, atau mau kursus, misalnya kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin yang sekarang banyak dipakai sehingga nanti kalian bisa jadi penerjemah, atau mau khusus terkait teknologi, cara digital marketing, buat konten segala macam, ngedesain ya, itu is okay. Kalian perlu banyak spare di sana. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah konsep maksimalisme yang aku mau terapin itu, gimana aku bisa spare terkait liburan. Ya memang ini terdengar klise gitu ya, bahwa kalau kita liburan itu wah itu nggak minimalisme dong, karena kita buang-buang uang, boros uang. Tapi selama kita mampu dan masih dalam taraf yang wajar, maksudnya paling setahun atau 2 tahun sekali untuk meng-create memori dengan anak kita, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Karena kan namanya anak juga itu cuman apa ya, kecilnya sekali gitu ya. Kita perlu membuat bonding atau membuat memori bersama masa kecil dia, sehingga misalnya nanti kalau pas dia besar, dia ingat nih, oh waktu kecil kita pernah kesana ya gitu ya, pernah melakukan kegiatan apa ya. Walaupun liburan ini
disesuaikan aja budgetnya, kan nggak mesti juga ke Eropa, ke Amerika, ke Bali misalnya, atau ke Lombok, atau yang deket-deket aja lah ya, ke air terjun mana nggak apa-apa gitu. Kayak kemarin anakku selalu ingat tuh bahwa di tempat apa ya, Monkey Forest gitu kan, itu mainannya diambil sama monyet, jadi dia itu akan terkenang nanti sampai besar. Momen-momen indah seperti itu kan nggak bisa diulang, jadi spend more time, spare more budget di sana, it's okay. Terus yang keempat ya, yang keempat ini terkait makanan. Makanan ini menurut aku juga jangan apa ya, ditahan-tahan gitu ya. Jangan sampai kita setiap hari kalau mampu makannya malah tempe, nasi uduk terus, gorengan terus. Jangan dibiasakan seperti itu. Karena balik lagi, kita itu kan manusia yang memang butuh nutrisi lengkap ya, dari buah-buahan, sayuran, susu gitu kan. Jadi belilah makanan-makanan yang bergizi, karena tubuh itu semakin memerlukan makanan-makanan tersebut semakin kita bertambah dewasa atau tua lah ya. Jadi penuhilah nutrisi tubuh kita itu sedini mungkin, kita selalu makan yang bergizi. Ini pun sebenarnya gini sih, ada konsep hidup yang jangan sampai kita itu nyesal juga. Kadang kan pas muda kita punya uang gitu ya, tapi kita mau beli makanan itu misalnya sayang nih, tapi nanti pas udah tua, udah berumur lah ya bukan tua, itu kita mungkin merasa menyesal karena kita tidak membeli makanan itu, tapi kita tuh kesehatannya sudah menurun sehingga pas di usia itu kita udah nggak bisa makanan itu lagi gitu. Misalnya kita pengen beli daging lah gitu ya, daging sapi, tapi at the end pas udah tua kita mau beli daging aja mikir gitu ya, oh udah kolesterol atau darah tinggi. Jadi kan hal-hal seperti itu yang disayangkan. Jadi memang selain untuk menutrisi tubuh, jangan sampai kalian juga menyesal bahwa suatu hari nanti kita itu udah nggak bisa makan makanan yang enak-enak atau berlemak seperti itu, karena udah terlanjur kolesterol lah, terlanjur darah tinggi lah, terlanjur apa gitu ya, terlanjur kena amit-amit kayak jantungnya bermasalah. Jadi enjoy your life, enjoy your time selama itu kalian mampu dan bisa, dan nggak terlalu boros juga. It's okay sih untuk kalian itu bisa membeli atau mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Terus yang kelima nih, yang paling dahsyat banget buat aku, dimana hidup minimalisme itu nggak bisa diterapkan di konsep beramal teman-teman. Jadi jangan sampai kalian karena menganut konsep hidup minimalisme jadi kalian tuh melupakan untuk beramal ke orang lain atau orang yang membutuhkan, atau ya terdekat dulu lah ya. Biasa kan mulai dulu dari keluarga, kita cek apakah ada keluarga kita yang membutuhkan bantuan kita bantu. Karena balik lagi teman-teman, amal itu perlu kita lakukan, karena kan sebagian dari rezeki yang kita dapatkan itu juga sebenarnya part atau bagian orang lain yang perlu kita memang berikan gitu. Karena dengan kita semakin banyak beramal pun itu nanti at the end akan balik juga kok ke kita gitu. Jangan sampai kita itu terlalu takut atau pelit beramal. Dulu pun sebenarnya konsep ini ya, kalau kalian tahu, aku tuh dalam hidup gak pernah merasa kayak susah jalannya. Dalam artian hidup aku ini ya, aku bersyukur sih bahwa ya lurus-lurus aja dari sejak SMA gitu ya, S1, S2 aku tuh bisa full beasiswa dan gak pernah nunggu. Jadi pas aku lulus ya pas ada aja beasiswanya, karena itu aku percaya bahwa itu tuh hal yang orang tuaku tabur dan aku yang menuai. Karena dulu itu ya pas zaman kecil, cerita aja, keluargaku tuh sampai gak bisa apa ya istilahnya, punya sepeda aja enggak, tapi nyokap gitu ya, orang tua tuh selalu beramal. Dan setiap kali aku tanya kenapa gitu kan, oh ini nanti buat kamu juga, supaya kamu tuh hidupnya baik-baik aja. Padahal kan aku merasa kok ngamel terus, padahal kita tuh hidupnya juga cukup terbatas. Tapi percaya nggak percaya, memang itu happen teman-teman. Jadi kalau kalian itu merasa hidup kalian sulit, atau kalian lagi mengalami masalah apa gitu ya, selain berdoa, cobalah kalian lihat lingkungan sekitar, kalian coba bantu mereka. Ya mudah-mudahan gitu ya, sisi positifnya juga akan balik ke kita dan hidup kita itu akan semakin lebih mudah. Ini pun sebenarnya selalu ya, kalau orang tua aku tuh
beramal tuh selalu ya prioritas lah gitu ya. Pada waktu aku datang gitu, ini nggak relate ke dunia pendidikan gitu ya. Setelah aku lulus segala macam, aku merasa ya ada 1-2 hal lah ganjelan di masa aku kerja dan hidup gitu ya. Terus nyokap atau orang tua tuh cuman bilang gini, oh kamu tuh kurang amal, jadinya kamu tuh perlu lebih banyak beramal loh, supaya hidup kamu itu lebih baik dan ya apa ya, nggak sesusah ini. Karena semakin kita beramal itu tadi, ya niscaya hidup kita memang akan lebih baik. Coba deh kalian praktekkan dan perhatikan gitu ya. Karena banyak juga teman-teman aku itu kalau yang menerapkan beramal gitu ya, hidupnya memang akan semakin membaik. Entah kenapa gitu ya, memang itu udah hukum tabur tuai alam sepertinya. Jadi 5 konsep hidup maksimalisme itu aja kali ya yang aku mau sharing di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dalam menjalani hidup. Bye bye.